Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan sehat. Seger cuaca hari ini. Oh, lebih seger di rumah apa di gereja? Mendak di alarm tadi Pak. Pajak sampai siang kami bangun. Tapi karena kita mau dengar firman Tuhan, maka kita bersyukur kita boleh hadir di tempat ini dan kita mengikuti ibadah dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu kalau kita tinggal di Pangkal Pinang ini, kita sudah terbiasa lah ya kalau kita ke Pasir Padi gitu. Nah, beberapa minggu belakangan ini Bapak Ibu kalau kita ke arah Pasir Padi, di situ ada tulisan yang besar sekali, ada baliho, ya. Balihonya itu kalau tidak salah lokasinya pas di perapatan lampu merah kantor gubernur. Yang menarik adalah Bapak Ibu ada tulisannya begini, bila urusan itu bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Gitu. Waktu saya lagi berhenti lampu merah, naik motor, wah saya baca, bila bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Saya jadi ingat begini Bapak Ibu, kita di bangsa ini dari sejak dulu, kalau kita mengurus administrasi, mengurus izin, mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, itu tidak pacak, tidak cepat, tidak, pasti lambat gitu. Tidak tahu ngapain gitu. Nah, tetapi sejak perintah Pak Jokowi, segala sesuatunya itu harus dibuat cepat. Jangan diperlambat. Nah, tetapi iklan tadi mau mengatakan sesuatu kepada kita bahwa seringkali yang terjadi ya begitu. Segala sesuatunya lebih baik dipersulit daripada dipermudah. Saya jadi mikir-mikir kenapa ya iklan itu ditaruh di depan gerbang kantor pemerintahan. Ada pesan yang mau disampaikan supaya orang itu tidak lagi mempersulit segala sesuatunya, tetapi dipermudah. Tetapi saya juga mikir iklan ini tidak berbicara hanya untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan, tetapi iklan ini juga mau menyinggung, mau menyindir, mau menegur, mau mengingatkan kepada semua orang yang duduk di pemerintahan, yang duduk di pelayanan publik, di swasta, termasuk kita yang ada di dalam gereja. Segala sesuatu urusannya jangan dipersulit, gitu ya, tetapi harus dipermudah. Apalagi kita servisnya itu adalah pelayanan publik, melayani umat. Kalau kita melayani umat segala sesuatunya dipersulit, waduh, apa yang mau kita ajarkan kepada orang-orang? Kalau kita tidak mau menyambut umat, kalau kita tidak mau berkata-kata sopan, kalau kita tidak mau ringan tangan membantu orang lain dan lain sebagainya, ya. Sehingga iklan itu seharusnya berkata adalah bila semua persoalan bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu seharusnya iklan itu berbunyi. Nah, di dalam bacaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Nabi Mika itu sedang menyampaikan sebuah gugatan yang sangat serius kepada para pemimpin dan penguasa pada saat itu. Ya. Mika, tadi kita baca, menggambarkan para pemimpin-pemimpin itu sebagai orang yang memakan daging. Ya. Di ayat yang kedua tadi, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Ayat yang ketiga, mereka memakan daging
dan mengupas kulit. Mereka meremukkan tulang dan mencincangnya seperti daging di dalam kuali. Ngeri lah, kayak dimutilasi lah ya. Bukan orang lain, tapi saudaranya sendiri ya. Mika menggambarkan betapa buruknya, betapa jeleknya, betapa jahatnya para pemimpin dan penguasa pada saat itu. Bapak Ibu kalau baca sampai ayat 12 ya. Kalau kita baca lengkap sampai ayat 12, ayat 1 dan ayat 9, di situ ada dua kata penting. Baiklah dengar. Dua kata ini adalah pengulangan pernyataan gugatan Mika. Ditujukan kepada pemimpin Yakub dan kepala Bani Israel. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang duduk di posisi-posisi penting kepemimpinan Israel. Bukan orang ecek-ecek, bukan orang abal-abal, orang penting yang memegang peranan paling hebat, paling utama, paling tinggi ya. Bagi Mika, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang yang punya jiwa yang baik, yang punya jiwa pemimpin, yang bisa membawa bangsanya untuk menuju kepada kedamaian dan kemakmuran. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Para pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang buruk, yang membawa bangsa ini ke dalam kekacauan dan kesengsaraan. Jadi kalau kita baca di pasal yang ketiga ini secara keseluruhan, Bapak Ibu, tema utamanya Mika adalah dia mau berbicara tentang keadilan. Bahasa Ibraninya keadilan itu di dalam perjanjian lama syadik. Dan kata syadik ini muncul 421 kali di dalam perjanjian lama. Dan di kitab Mika, kata syadik muncul 5 kali. Artinya adalah kata ini mau dipergunakan untuk menyampaikan sebuah pengumuman yang penting, yang serius. Jangan dianggap sepele persoalan keadilan ini. Ini efeknya kemana-mana. Sehingga Mika memunculkan kata syadik ini di dalam kitab Mika sebanyak 5 kali. Nah, kita juga bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Mika punya ketegasan. Kenapa Mika mau menyampaikan firman Allah ini kepada mereka? Karena memang ini adalah teguran keras. Terutama kepada semua pemimpin-pemimpin. Agar apa? Agar semua pemimpin ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai apapun, dimanapun, kapanpun, haruslah bersikap adil, ya. Harus bersikap baik, membenci kejahatan, mencintai kebenaran. Tapi di sini terbalik. Pemimpin-pemimpin ini adalah yang membenci kebaikan. Mereka sukanya mencintai kejahatan. Lah terbolak-baliklah. Apa yang diperintahkan Tuhan malah mereka tidak lakukan. Apa yang Tuhan larang malah mereka lakukan. Adik-adik baik itu. Jangan buang sampah, lah dibuang.
Kelak disuruh terbalik pulih, buanglah sampah di situ, oh, tidak dibuang ah. Kayak gitu kan? Kayak orang merokok lah, dituliskan dilarang merokok di sini. Oh, tulisannya di sini nih. Berarti di sini tidak boleh ngerokok. Nah, dekat Bu Hanim tuh boleh. Pasti tanya, kenapa merokok di situ? Kan yang dilarang di sini, di situ enggak. Bangsa ini punya 1000 alasan, ya. Dan Mika mau mengatakan tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Tuhan mau menegur mereka supaya mereka betul-betul memperlihatkan sikap yang adil, benci kejahatan. Untuk apa? Untuk mendatangkan berkat bagi rakyat yang dipimpinnya. Sudah jelas apa yang Mika mau sampaikan. Inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan tidak mau. Maka jangan lakukan hal-hal yang membenci kebaikan, tapi lakukanlah hal-hal yang membenci kejahatan. Sesederhana itu, tetapi pada saat praktiknya mereka tidak bisa melakukan itu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan firman Tuhan ini juga mau berbicara di dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara? Saya mau sampaikan bahwa bila kita saat ini punya kesempatan menjadi seorang pemimpin atau kita menjabat kedudukan tertentu di dalam sebuah kantor, maka kita harus bersikap adil. Jangan melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Korupsi, nepotisme, ya, kolusi. Kita harus menjadi teladan bagi bawahan. Harus melakukan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Jangan gara-gara kita seorang pejabat, kita tidak mau ikut aturan. Lah, anak buah baiklah. Men kami dah usah dah, bos. Enggak. Kalau kita sekarang menjadi pemimpin di dalam pelayanan, kita menjadi seorang pendeta, kita menjadi seorang presbiter, penatua diaken, ya. Demikian juga Bapak Ibu seperti itu. Kita harus punya hikmat dan kebijaksanaan agar organisasi pelayanan ini tetap berjalan tanpa harus melukai hati seseorang, perasaan seseorang. Karena seringkali orang tuh sakit hati malah di gereja, ya kan? Kita lebih gampang menghakimi seseorang, kita lebih gampang menilai seseorang. Akhirnya apa? Orang itu sakit hati, mundur dari pelayanan, tidak mau lagi datang ke gereja. Ngeri-ngeri sedap, jadi mualaf, sakit hati. Ada, itu kejadian kok banyak. Sehingga kita juga mau diingatkan Bapak Ibu Saudara. Kitab Mika ini tuh dia hanya berbicara kepada pemimpin-pemimpin tinggi-tinggi. Ya. Tetapi juga mau berbicara tentang pemimpin kalau kita menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Sebagai seorang suami kah kita? Sebagai single parents kah kita? Sebagai seorang istri kah kita terhadap anak-anak? Sebagai seorang opung kah kita? Opa oma kah kita? Itu juga menjadi seorang pemimpin. Jangan bersikap kasar. Harus jadi teladan. Apa kita mau cucu-cucu kita itu hidupnya nggak benar gitu ya? Pasti kan nggak mungkin. Pasti harus lebih baik dari orang tuanya, dari opungnya.
harus lebih pintar, harus lebih sehat, harus lebih sukses. Kan tidak mungkin sebaliknya, harus lebih jelek. Opungnya sudah jelek, cucunya harus lebih jelek. Nah, kan tidak mungkin kan? Pasti harus lebih baik. Apa yang dia teladani? Ya, kalau kita mengajarkannya tidak baik, kita juga bersikap tidak baik, yang dia teladani adalah sikap-sikap yang tidak baik. Kalau kita melakukan ini semua, Bapak Saudara, itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang mempercayakan dirinya untuk dipimpin. Sehingga mereka akan merasakan yang namanya keadilan, kedamaian, ketenangan, kebaikan, kesejahteraan. Sehingga akhirnya pemimpin ini akan dikenal menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat. Di negeri kita tercinta ini, kita sebagai rakyat Indonesia, kita bisa melihat Bapak-Ibu Saudara, mana pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi berkat dan mana yang tidak. Dari mana cara nengok Pak Pendeta? Dari buah-buah yang mereka hasilkan. Terkadang memang kita tidak bisa menilai, Pak Pendeta kami tuh dibutakan. Waktu mereka sebelum jadi pejabat, wah bagus-bagus ngomong. Setelah jadi pejabat macam tuh. Kadang-kadang gitu kan. Waktu mereka pilkada janji. Tapi habis itu Pak Pendeta enggak ada apa lah. Nyesel gue milih ya. Nah, gitu kan. Macam mana Pak Pendeta? Ya. Kalau Bapak Ibu ingat, ada seorang bernama Basuki Cahayapurnama yang biasa kita kenal dengan Pak Ahok. Ya, Pak Ahok pernah berkata begini, kalau mau tahu seorang pemimpin yang baik, kalau mau tahu seorang pemimpin yang cakap, ya, yang adil, gampang. Kasih dia kekuasaan, kasih dia jabatan, maka sifat aslinya akan muncul. Dan terbukti Bapak Ibu, di negeri kita ini banyak sekali pejabat-pejabat anak-anak Tuhan yang sukses. Ya, karena dia mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi sebaliknya juga, banyak anak-anak Tuhan yang pakai rompi oranye, rompinya KPK. Ya. Karena mereka hanya mementingkan diri sendiri dan gelap mata akan materi duniawi. Sehingga banyak anak-anak Tuhan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga Bapak Saudara, di akhir perenungan firman Tuhan kita ini, yang harus kita lakukan, ya, kita harus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini. Terutama di masa pandemi ini, waduh, nggak mudah jadi seorang pemimpin. Kita lihat Bapak Ibu, Pak Jokowi itu seperti apa memimpin negeri ini. Tapi saya dengar kemarin penilaian tidak puas terhadap hasil kinerja Pak Jokowi. Coba. Berapa sekian persen gitu. Nggak tahu lagi nak macam mana lagi baru puas gitu. Saya rasa kalau Pak Jokowi itu mungkin tidur mimpi memikirkan rakyat gitu. Mungkin ya. Kita baik kalau untuk pelayanan kepikiran gitu. Sikok gereja. Pak Jokowi ini memikirkan 250 sampai 270 juta orang.
Asikku minum Panadol tiap jam. Sakit kepala. Aduh. Bu Hanim kalau mikir urusan sekolah aja pening, belum urusan rumah, belum urusan gereja. Baru 3 kok. Dari mana kekuatan Pak Jokowi? Dari mana kekuatan Ibu Pendeta Indri? Dari mana kekuatan para presbiter? Dari mana kekuatan Bapak Ibu? Kita semua saling mendoakan. Gak ada lagi yang lain, enggak, di masa pandemi ini. Hanya itulah yang kita bisa lakukan. Agar apa? Agar pemimpin-pemimpin yang kita doakan itu betul-betul pemimpin yang diberkati. Sehingga apa? Sehingga kita yang dipimpin oleh orang itu juga merasakan kesejahteraan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak pernah berdoa untuk Pak Erzaldi. Waduh, langsung tiba-tiba Pak Erzaldi buat satu aturan. Bila bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Mati gitu ya. Tidak boleh ke gereja, kata dia. Ayo. Dipersulit. Tidak boleh kebaktian. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh. Tetapi kita membiasakan diri berdoa bagi para pemimpin. Karena efeknya itu pun ke kita. Kita berdoa untuk para pendeta. Supaya apa? Supaya punya hikmat. Berdoa untuk para presbiter supaya bisa melayani kita dengan baik. Para presbiter juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan agar menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, sehingga kesemuanya itu akan mendatangkan berkat bagi semua orang. Sehingga firman Tuhan hari ini tidak hanya berbicara kepada para pemimpin-pemimpin tinggi, pemimpin-pemimpin hebat, tapi firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua. Kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sehat-sehat kita Bapak Ibu, supaya kita juga bisa melayani Tuhan, kita juga bisa berdoa bagi banyak orang dengan kondisi fisik kita yang sehat. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita merespon firman Tuhan. Gita Bakti 312.